Selamat malam saudara-saudara, bersama saya malam hari ini Sabtu 23 Oktober 2021. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan hari ini yang boleh kami jalani. Terima kasih untuk satu pekan yang boleh kami lalui bersama dengan kasih-Mu. Kini kami akan menutup hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami membuka hati dan pikiran bagi Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melakukan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 hingga ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Yakub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Yakub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Yakub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub." Maka Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika ada saudara atau teman kita yang mengalami penderitaan atau kedukaan? Tentu kita akan memberikan penghiburan dan penguatan. Ayub saat itu sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Harta benda, ternak, bahkan anak-anaknya habis semua. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk memberikan penghiburan dan penguatan atas penderitaan yang dialami Ayub. Mereka melihat keadaan Ayub yang sangat menderita. Lalu mereka mencoba untuk menolong Ayub dengan mengatakan tentang keadilan Tuhan. Mereka katakan bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik kepada setiap orang yang hidupnya baik, dan Tuhan akan memberikan penderitaan kepada setiap orang yang hidupnya tidak baik. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan kepada Ayub, "Ayub, sudahlah, akui saja segala perbuatanmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Akui saja dosamu dan mohon pengampunan dari Tuhan." Saudara-saudara, mendengar perkataan para sahabatnya itu, Ayub bukan terhibur, tapi Ayub justru menjadi geram, sehingga ia mengatakan kepada para sahabatnya, "Penghibur sialan kamu semua." Itu di pasal 16 ayat 2, bukan kata-kata saya ya, tapi ada di Alkitab. Ayub berkata demikian karena ia sendiri sebenarnya sedang bergumul. Mengapa Tuhan mendatangkan penderitaan baginya, padahal ia hidup benar di hadapan Tuhan? Bahkan bukan hanya Ayub yang geram, tetapi Tuhan juga murka. Tuhan berkata kepada Elifas, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu berkata tidak benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Perkataan Elifas dan kedua sahabatnya, sahabat Ayub, tentang keadilan Tuhan
yang mendatangkan penderitaan bagi orang yang hidupnya tidak benar. Itulah yang membuat Tuhan murka. Para sahabat Ayub bukan hanya berkata tentang keadilan Tuhan. Kalau anak muda sekarang bilangnya sotoy gitu ya, sok tahu. Para sahabat Ayub itu sok tahu. Mereka sok tahu tentang keadilan Tuhan dan mereka akhirnya menghakimi Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara, hati-hatilah dalam memberikan kata-kata penghiburan. Penderitaan bukanlah hukuman dari Tuhan terhadap orang yang hidupnya tidak benar. Apalagi kita katakan sebagai hukuman atas dosa, sehingga mendorong orang tersebut untuk mengakui segala dosanya dan memohon ampun dari Tuhan. Bukan hanya orang yang sedang menderita yang menjadi geram, tetapi Tuhan juga akan murka karena kita sudah berani menghakimi Tuhan. Keadilan Tuhan adalah kekuasaan Tuhan dalam berkehendak atas kehidupan kita, kehidupan manusia. Bagi kita, orang yang percaya akan kasih Tuhan, kita mengimani bahwa setiap bentuk keadilan Tuhan dalam hidup kita tentu dengan maksud yang baik. Penderitaan bukanlah saat di mana Tuhan sedang menghukum, tapi Tuhan sedang memurnikan agar hidup kita menjadi lebih berharga. Elifas dan kedua sahabatnya harus memberikan korban bakaran dan meminta Ayub mendoakan mereka agar Tuhan tidak menganiaya mereka, sebab hanya Ayub yang Tuhan mau dengar doanya. Perkataan Tuhan membuktikan bahwa penderitaan Ayub bukan hukuman karena Tuhan mau mendengar permintaan Ayub. Bahkan Tuhan membuktikan bahwa ia sedang memurnikan kehidupan Ayub. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub dengan memberikan 2 kali lipat dari segala yang ia miliki dahulu. Saudara-saudara, banyak penderitaan yang kita alami selama masa pandemi ini. Percayalah bahwa ini bukan hukuman Tuhan karena perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi inilah saat Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita agar kita menjadi lebih berharga. Jika pandemi belum selesai dan kita masih mengalami penderitaan, mungkin karena memang kita belum mencapai nilai kemurnian yang Tuhan harapkan. Seperti emas yang terus dibakar hingga mencapai nilai kemurnian yang tinggi. Jika sudah mencapai nilai kemurnian yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita seperti Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami diingatkan siapakah kami sehingga kami berani menghakimi Engkau dengan menilai perbuatan-perbuatan-Mu terhadap kami manusia. Siapakah kami sehingga berani menghakimi sesama kami sebagai orang berdosa yang sudah sepatutnya mendapatkan hukuman dari-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat terus mengimani bahwa Engkau memiliki rancangan dan kehendak yang baik dalam setiap perkara yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami dapat saling memberikan penghiburan, khususnya kepada mereka yang mengalami penderitaan dan kedukaan, dengan mengatakan bahwa Engkau mengasihi mereka dan Engkau sedang memurnikan agar kehidupan mereka dapat lebih berharga. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk tetap bertahan dalam masa pandemi ini. Kuatkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau yang memiliki waktu untuk menentukan kapan pandemi ini berakhir. Kuatkan kami untuk mengimani bahwa Engkau pasti memulihkan keadaan ini seperti Engkau memulihkan Ayub. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memulihkan kita semua.